Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Om Ras. Wow, dan kisahnya kisah favorit kita semua ya, kisah Robert. Kisah Robert di tanah Kalimantan selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on. Santet mematikan untuk pasien pertama. Kisah Robert. Hei, kau kesini. Perintah Rowan pada salah satu makhluk yang merupakan peliharaan dari Liao Lacabuto. Dengan batunya, makhluk itu menuruti perintah Rowan. Sedari tadi kau hanya mengatur mereka baris berbaris seperti itu. Apa kau sedang latihan baris berbaris untuk upacara bendera, ha? Ujar Robert seraya menyeruput kopinya. Aku yakin kau pun juga begini kan saat pertama kali punya peliharaan. Tidak, aku rasa hanya kau satu-satunya orang yang melakukan hal tak perlu seperti itu, kan? Ujar Robert. Hei Bet, yang waktu itu bola api, apa maksud dari pesannya ya? Kau juga mengatakan kalau masalahku ini belum berakhir. Maksudmu itu apa, Bet? Tanya Rowan yang mulai mendekati Robert. Pesan itu sama seperti yang pernah aku terima, dan pemilik pesan itu merupakan orang yang memiliki ilmu tinggi. Kau harus berhati-hati, Rowan, karena saat ini Lacabuto sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Tapi kan aku mewarisi ilmunya, Bet. Ilmuku sudah setara dengannya. Ya, memang benar. Kau sudah mewarisi ilmunya. Tapi perlu kau ingat, kau harus menguasai dulu ilmu itu supaya kau bisa menggunakannya dengan baik, ujar Robert. Jadi, aku ini tidak bisa menggunakannya langsung. Bisa, tapi hasilnya tidak akan stabil. Maka dari itu, kau harus tetap berlatih sampai kau benar-benar bisa menguasainya. Rowan menghela nafas panjang. Aku pikir aku bisa langsung menggunakan ilmu yang diwariskannya. Kau harus belajar cara untuk menggunakannya, Wan. Kau tidak bisa menggunakannya secara asal-asalan. Kalau begitu, aku mohon padamu, wahai kakak, tolong bimbing adikmu ini, ujar Rowan seraya membungkuk. Robert tak bisa menahan tawanya. Perutnya terasa seperti digelitik setelah ia mendengar perkataan Rowan. Tapi ada syaratnya. Apapun itu akan aku lakukan, jawab Rowan mantap. Baik, syaratnya ada 3. Dan yang pertama, selama aku mengajarimu, kau harus membersihkan kandang babi dan memberi mereka makan. Yang kedua, kau harus memasak makanan untuk ketiga. Dan yang terakhir, yang ketiga, kaulah yang akan mengambil alih semua tugas di rumah ini. Kalau itu syaratnya, kau pasti tidak akan bersungguh-sungguh mengajariku, Bet. Robert tertawa nyaring. Baik, aku akan mengajarimu tanpa syarat, ucap Robert setelah ia puas mentertawakan kekecewaan Rowan. Kehadiran Rowan di rumah itu benar-benar membuat suasana menjadi lebih hidup dan lebih ceria. Kini Robert jadi semakin mudah tertawa, terlebih lagi karena Rowan yang selalu bertingkah konyol dan lucu. Hari itu, pagi-pagi sekali, Rowan dan Robert sudah pergi ke dalam hutan. Mereka mencari madu sekaligus mencari pohon yang bisa dijadikan bangu perahu. Bangu adalah lantai perahu paling bawah. Biasanya bangu ini terbuat dari kayu yang kuat semacam tabalien atau ulin, tapi bisa juga menggunakan kayu lain. Panjat terus, Wan, ujar Robert seraya menatap Rowan yang sedang memanjat pohon untuk mengambil madu. Jangan banyak bicara. Kalau kau bersuara sedikit saja, gerombolan lebah itu akan menyerangmu, lanjut Robert. Robert tersenyum melihat Rowan yang sepertinya sangat kesulitan untuk menahan diri agar tidak bersuara. Rowan, ujar Robert meneriaki nama Rowan sambil tertawa. Melihat wajah Rowan yang merah padam menahan amarah, Robert kembali berbicara tanpa henti.
Dasar bujang tua, mentang-mentang aku ini lebih muda dan membutuhkan dia menjadi pembimbingku, dia malas semena-mena memperlakukanku. Aku disuruh begini, disuruh begitu. Andai saja aku bisa melemparkan sarang lebah ini padanya. Batin, Rowan. Hei, jangan mengumpat. Aku tahu apa yang kau pikirkan, ujar Robert dari arah bawah. Padahal dia yang melarang agar aku tidak membuka mulut ataupun bersuara. Tapi dia sendiri terus-terusan berbicara padaku. Tuhan, apa yang harus aku lakukan pada bujang tua itu? Rowan kembali membatin. Terdengar suara tawa Robert yang seperti mengejeknya. Setelah berhasil mengambil sarang madu hutan tersebut, Rowan cepat-cepat turun ke bawah. Lalu setelah ia berada di bawah, ia pun langsung mengeluarkan semua unek-uneknya pada Robert. Robert mendengarkan apa yang Rowan katakan sambil sesekali mengejeknya, membuat Rowan semakin emosi. Kau sudah berbuat kurang ajar pada gurumu ini. Jadi masa belajar akan kutambah lagi. Nikmatilah Rowan, ujar Robert penuh kemenangan. Ia lalu berjalan meninggalkan Rowan. Rowan terduduk pasrah, semua emosinya mendadak hilang tak bersisa. Kau mau tinggal di situ? Tanya Robert pada Rowan yang masih duduk di tanah. Kau mau pulang? Tanya Rowan seraya beranjak. Ya, tapi kan kita belum menemukan pohon untuk bangun, Bet. Sudah besok saja. Kurasa nanti malam ada tamu yang akan datang ke rumah. Oh ya? Siapa? Lalu bagaimana kau bisa tahu? Tolong ajari aku, Bet. Robert tersenyum. Kau harus pelajari itu sendiri, Rowan. Kau selalu begitu. Ayolah, Bet. Ajari aku, Bet. Sulit untuk menjelaskannya secara rinci. Tapi biar aku beritahu sedikit. Kau tahu? Rasanya itu seperti ada gelombang yang membawa bayangan orang-orang yang akan terhubung dengan kita. Gelombang itu seperti koneksi tak terlihat yang menghubungkan pikiran mereka dan kita. Seperti tadi, saat kau mengataiku bujang tua di batinmu, aku bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Rowan menunduk. Sebenarnya bukan maksudku mengataimu seperti itu, Bet. Habisnya sih kau tadi yang memancing emosiku, kau tahu nggak? Aku hampir berteriak di atas sana. Coba saja bayangkan kalau aku sampai berteriak tadi. Mungkin aku bisa digigit ratusan lebah, lalu jatuh ke bawah, kemudian mati. Wah, itu akhir yang sangat bagus dong, ujar Robert terkekeh. Rowan hanya bisa menghela nafas panjang setelah mendengar komentar Robert. Bet, kau ini sebenarnya serius atau tidak sih untuk mengajariku? Kalau kau hanya mempermainkanku, lebih baik aku mencari guru yang lain saja, ujar Rowan. Kali ini ia benar-benar emosi. Kau itu tidak akan bisa belajar kalau tidak ada bahannya, Wan, ujar Robert. Jadi maksudmu aku harus mencari bahan praktek untuk belajar, begitu? Tanya Rowan antusias. Ya, akhirnya kau mengerti juga, Rowan. Ada peribahasa mengatakan, belajar tanpa bahan sama saja seperti mencari ikan tanpa air. Kau tahu maksudnya apa? Ya, sudah. Betul itu. Seperti kau yang bersikeras untuk belajar namun tidak punya bahan untuk latihan, ujar Robert memotong perkataan Rowan dengan cepat. Kenapa kau tidak bilang dari awal sih, Bet? Kau kan tidak bertanya. Bet, siapa yang mau jadi bahan latihanku, Bet? Bagaimana kalau kau saja, Bet? Enak sekali kau mau menjadikanku bahan latihanmu. Coba posisinya dibalik. Sekarang aku tanya, apa kau mau kalau aku jadikan kau bahan percobaan ilmuku? Tanya Robert dengan mata melotot. Mau, Bet? Toh nanti kau bisa mengobatiku lagi kan? Robert terdiam untuk sesaat. Alasan kau mau karena aku bisa mengobatimu lagi. Tapi kalau aku mau jadi bahan latihanmu, apa kau bisa mengobatiku juga? Rowan tertawa panjang. Mungkin tidak, Bet, jawab Rowan di sela-sela gelak tawanya. Hei, Bet, kita mampir ke situ dulu. Kau lihat, di situ banyak pakis. Lumayan itu buat sayur, ujar Rowan. Jangan, di situ banyak ular, kata Robert beralasan. Kalau kau memang takut ular, biar saja aku yang ke atas. Kau tunggu di perahu saja, ujar Rowan bersikeras. Akhirnya, mau tak mau, Robert menepikan perahunya. Setelah perahu tiba di pinggir, Rowan langsung melompat turun dan berlari masuk ke semak-semak yang dipenuhi tumbuhan pakis. Robert menunggu di perahu, bukan karena ia takut terhadap ular, melainkan karena ia malas untuk mencari pakis. Setelah beberapa saat menunggu, tiba-tiba saja terdengar suara mirip ayam berkokok dari arah semak. Ia tahu kalau suara itu merupakan suara ular berbisa yang sedang bertelur. Robert langsung berlari ke arah semak sambil membawa parangnya. Ia mencari keberadaan Rowan yang entah ada di mana. Oi, panggil Robert.
"Oi!" saut Rowan dari arah yang berlawanan. Robert langsung menyusul ke arah suara Rowan. Robert menghela nafas lega setelah ia melihat Rowan yang sudah membunuh seekor ular hanjaliwan seukuran lengan orang dewasa. Ular hanjaliwan sendiri ada dua macam, hanjaliwan biasa dan hanjaliwan manas. Keduanya sama-sama berbisa, tapi hanjaliwan manaslah yang paling mematikan dan hanya berbeda di warna sisik saja. Kalau hanjaliwan manas warnanya hitam legam, sementara ular hanjaliwan biasa ada yang berwarna abu-abu, coklat, putih, hitam, kuning. Biasanya warna tergantung wilayah tempat tinggalnya. Lumayan, Bet, buat lauk tambahan, ujar Rowan seraya mengumpulkan telur-telur ular tersebut. "Ini ular berbisa, Rowan," kata Robert sambil menunjuk ke arah ular yang berada di tanah. Asal pintar mengolahnya, maka kita tidak akan terkena racunnya, Bet." "Kenapa tidak sekalian bundir saja kalau memang kau sudah bosan hidup?" ujar Robert. "Siapa yang mau bundir sih, Bet? Ini kan hewan, Bet. Makanan enak ini." "Sudahlah, terserah kau saja." Malam itu, selesai makan, Robert dan Rowan duduk-duduk santai di teras rumah sambil menikmati angin sepoi-sepoi. "Ayo, coba mulai berkonsentrasi, Wan," suruh Robert pada Rowan. "Sudah? Belum. Kau belum sepenuhnya berkonsentrasi. Ayo lawan, kau sudah pernah menangkap gelombangnya saat Lacabuto mengirimkan sinyal padamu waktu itu." "Oh, tapi saat itu aku sedang bertukang, Bet. Apa aku harus bertukang dulu ya supaya bisa berkonsentrasi? Astaga, sulit sekali sih membimbingmu, ha? Bagaimana tidak? Orang kau sendiri taunya cuma menjawab tanpa mau menurut." Keluh Robert seraya memijat kepalanya sendiri. Ya, Bet, baik. Aku akan mencobanya sekali lagi," ujar Rowan seraya memejamkan matanya. Dia terlihat menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, membuat Robert penasaran dengan apa yang berhasil Rowan lihat. "Apa yang kau lihat?" tanya Robert. "Bet, babimu kawin, Bet." Plak! Sebuah tamparan kecil mengenai pipi Rowan membuatnya langsung membuka mata. "Kenapa?" tanya Rowan dengan mata melotot. "Yang kau lakukan itu adalah berhayal," ujar Robert. Rowan hanya diam sambil menggaruk ujung alisnya dengan jari telunjuk. Dari arah jalan terlihat sebuah cahaya senter yang diarahkan ke tanah. "Tamu kita sudah datang. Berhentilah berbuat konyol. Kau harus serius kali ini," ujar Robert memperingatkan Rowan. "Baik, Guru. Aku akan menuruti titahmu." "Kau tinggal katakan mau dipukul di bagian mana," ujar Robert dengan tatapan sinisnya. Kau ini, Bet, bersikap sopan salah, kurang ajar lebih salah. Sebenarnya kau itu mau apa sih, Bet? Apa jangan-jangan kau mau aku jadikan bahan percobaan, Masalahnya, kesopananmu itu seperti dibuat-buat. Jatuhnya malah seperti mengejekku." "Oi, Bet," sapa salah satu orang yang berjalan paling depan. "Oi, Li, hal apa yang membuatmu malam-malam datang ke sini?" balas Robert. "Aku membawa tamu untukmu, Bet," ujar Lali. "Ya, aku sudah tahu. Makanya tadi aku pulang lebih awal." "Sudah kuduga," kata Lali seraya naik ke teras rumah Robert. "Ayo silakan masuk," ujar Robert mempersilakan Lali dan tamunya itu untuk masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa saat duduk dan berbasa-basi, akhirnya Lali mengutarakan niat kedatangannya ke rumah Robert di malam itu. "Jadi sebenarnya, Bet, aku itu butuh bantuanmu. Istri sepupuku ini ketahuan berselingkuh dengan salah satu supervisor di tambang. Kalau tidak salah selingkuhnya itu dari luar pulau. Nah, jadi ternyata mereka itu sudah berselingkuh sekitar 1 tahun lebih. Dan anak bungsu sepupuku itu ternyata merupakan hasil dari perselingkuhan tersebut. Parahnya lagi, Bet, sekarang istrinya lebih memilih pergi bersama supervisor itu dan meninggalkan sepupuku ini dengan 2 anaknya, Bet," cerita Lali. "Padahal selama ini aku sudah berusaha melakukan dan menuruti semua keinginannya. Sampai-sampai keluarganya pun aku yang membiayai. Sekolah adik-adiknya, itu semua aku tanggung. Gajiku sebagai sopir tambang habis tak bersisa setiap bulannya. Bahkan aku juga sampai menjual tanah warisan orang tuaku untuk Wara Liao, kakeknya beberapa tahun lalu. Tapi ini balasan yang ia berikan untukku. Aku sangat sakit hati sampai ingin membunuhnya. Aku ingin mereka berdua mati."
Ya, wara adalah upacara kematian yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Karingan untuk mengantarkan arwah ke tempat paling akhir yang disebut Leutatau atau surga. Menurut kepercayaan umat Karingan, arwah yang sebelumnya menunggu di Gunung Lumut atau tempat yang sakral bagi umat Karingan akan dipanggil lagi untuk diberikan sesajen dan disucikan sebelum kemudian dihantar ke surga loka. Upacara ini terdiri dari beberapa acara, seperti memberi makan arwah, mengantar arwah dalam perjalanan ke surga, dan biasanya akan banyak tamu yang datang dari dalam desa maupun dari luar desa. Puncak acaranya adalah penusukan kerbau. Jadi, kerbau itu akan diikat pada patugur yang merupakan patung arwah orang yang diupacarai. Patugur sendiri terbuat dari kayu ulin setinggi 3 meter kurang lebih. Patugur biasanya ditancapkan di tanah lapang yang luas, lalu kerbau yang sudah diikat pada patugur akan ditusuk oleh orang-orang sampai sekarat. Alat untuk menusuk kerbau dalam wara hanya boleh menggunakan pisau atau lading yang ukurannya hanya 20-an cm. Para penusuk kerbau tidak boleh menggunakan tombak ataupun mandau maupun parang untuk menusuk kerbau. Kalau di tempat Omras, kerbau yang sekarat itu akan disembeli oleh penghulu Islam agar dagingnya juga bisa dimakan oleh pihak keluarga yang beragama Islam. Tapi Li, kau tahu kan, aku ini sudah berhenti. Sekarang ini, aku hanya berfokus pada pengobatan. Bet, tolonglah Bet. Apa kau tidak kasihan pada sepupuku? Bujuk Lali. Ya, aku kasihan padanya. Tapi aku tidak bisa mengingkari janjiku. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi melakukan santet. Tapi mungkin adikku bisa membantu. Ya kan Rowan? Ujar Robert diakhiri dengan matanya yang menatap Rowan yang sedang duduk di sampingnya. Rowan terdiam untuk beberapa saat. Iya, aku bisa bantu. Kalian tahu, aku juga berpengalaman dalam seperti ini, ujar Rowan tergagap. Kalau begitu, bantu aku. Berapapun biayanya, akan aku bayar. Asal kedua binatang itu mati, ujar sepupunya Lali dengan nada suara yang penuh emosi. Kilatan matanya memancarkan dendam yang begitu besar. Iya, tentu aku akan bantu, kata Rowan cepat. Jadi berapa yang harus kusiapkan? Rowan lalu menatap Robert seakan meminta pendapat tentang berapa jumlah bayaran yang harus dia sebutkan. Kau tahu, bayaranku untuk 1 nyawa kan, Li? Samakan saja seperti itu, ujar Robert. Lalu mengangguk, lalu ia berbisik pada sepupunya. Baiklah, besok aku akan kembali lagi membawa uangnya, ujar sepupunya Lali mantap. Kemudian mereka berdua berpamitan untuk pulang. Apa kau yakin aku bisa melakukannya? Tanya Rowan. Bukankah kau sudah pernah melakukannya? Ya, itu beda. Itu didasari dendamku, Bet. Sementara yang ini, aku saja tidak kenal sama orangnya. Kau pasti bisa. Lakukan saja. Sama seperti yang waktu itu, ujar Robert seraya menutup pintu rumahnya. Karena sudah terlanjur bicara masalah itu, aku mau tanya deh. Bayaranmu berapa ya, Bet? Tanya Rowan. Kau akan tahu sendiri saat nanti dia datang membawa uangnya, jawab Robert lalu berjalan menuju kamarnya. Bet, kenapa kau berhenti melakukan santet? Tanya Rowan. Kau mau tidur? Keluar kau, ujar Robert seraya mendorong tubuh Rowan keluar dari kamar. Rowan berdecak kesal setelah diusir oleh Robert. Keesokan paginya, saat Robert terbangun dan ingin keluar dari kamar, ternyata Rowan sudah menunggu Robert di depan pintu kamarnya. Astaga, apa-apaan kau ini, Wan? Apa kau tidak ada kerjaan lain selain menggangguku? Bet, kau serius kan, Bet? Akan membimbingku, Bet? Tanya Rowan tanpa peduli dengan kekesalan Robert. Harus berapa kali aku jawab iya supaya kau percaya. Kau pikir wajahku ini terlihat seperti pendusta di matamu kan? Ternyata kau juga bisa merajuk, Bet. Lucu sekali, Bet. Siapkan makanan babi, beri mereka makan. Jangan sampai kau kukurung bersama babi-babi itu. Baik, Guru. Berhenti menyebutku seperti itu. Baik, Kakak. Terserah kau saja. Robert mencuci wajahnya lalu membawa mandaunya untuk dibersihkan di luar rumah. Hei, Bet, mau kemana, Bet? Tanya Rowan yang sedang mempersiapkan pakan babi. Mau bertemu dengan perempuan. Kau mau pacaran ya? Siapa perempuan itu, Bet? Kuntilanak, ejek Rowan. Kau belum pernah merasakan dilempar dengan batu kan? Apa kau mau mencobanya hari ini?
Sudah Bet, aku ke kandang babi dulu ya. Kasihan sudah teriak-teriak mereka. Setelah Rowan pergi, Robert lantas menyediakan air untuk membersihkan mandaunya. Setelah selesai membersihkan mandaunya, Robert lanjut mengasap parang-parangnya yang sudah mulai tumpul. Bet, aku sudah selesai Bet, ujar Rowan seraya duduk di atas sepotong kayu bulat yang belum sempat mereka belah. Wan, ya, Robert menghela nafas panjang. Kadang-kadang aku rindu dengan orang tuaku. Kadang aku juga ingin menjalani hidup normal seperti orang lain, menikah dan mungkin punya anak, ucap Robert. Ya lalu kenapa kau tidak melakukannya, Bet? Kau itu masih sehat kan? Maksudku, teman kecilmu itu tuh masih berfungsi kan? Sial, baru saja aku ingin berbagi cerita padamu, kau malah mengejeknya seperti itu. Bet, aku tidak mengejek. Tolong bedakan nada bicara orang yang sedang bertanya sungguh-sungguh dengan nada orang yang sedang mengejek. Alasanku tidak ingin menikah adalah karena aku tidak ingin membahayakan perempuan nantinya. Kau sudah mengalaminya kan, Wan? Inaimu meninggal karena ayahmu mencoba membantu orang. Jadi kau ragu dengan kemampuanmu. Aku yakin kau bisa melindungi istrimu, Bet. Robert tersenyum kecil. Ada perempuan yang sangat aku cintai, tapi aku tidak bisa bersamanya, Wan. Aku tidak ingin membuatnya berada dalam bahaya hanya karena imbas masa laluku. Aku sudah terlalu banyak berurusan dengan dukun lain. Aku yakin mereka tidak akan membiarkanku begitu saja. Kalau mereka tahu aku menikah, mereka pasti akan berusaha menyakiti istriku, cerita Robert. Rowan mendekat lalu menepuk pelan bahu Robert. Kau ini hanya tidak percaya diri, Bet. Padahal dari apa yang kau lihat, kau ini bisa dan juga mampu untuk melindungi keluargamu nanti. Kalau memang aku sehebat itu, amaiku pasti masih hidup sekarang. Dan aku juga tidak mungkin bertemu dengan Lacabuto untuk meminta bantuannya mengobati sakitku waktu itu. Ayolah, Bet, kau tidak perlu berpikir seolah semua kegagalan itu adalah salahmu. Aku yakin amaimu pun tidak akan menyalahkan atas apa yang terjadi padanya. Kau tahu, amaiku selalu berkata begini, Wan, masa lalu adalah guru dan masa depan adalah tujuan. Kalau kau ingin hidupmu lebih baik, maka belajarlah dari masa lalu. Perbaiki semua kesalahan agar masa depan yang menjadi tujuanmu bisa secercah matahari pagi itu, ujar Rowan seraya menunjuk ke arah matahari yang sudah memancarkan sinarnya. Robert tertawa kecil setelah ia mendengar perkataan Rowan yang suaranya dibuat-buat. Tapi kau sendiri pun tidak menerapkan nasihat amaimu itu, Wan, ujar Robert diakhiri dengan gelak tawa yang nyaring. Raut wajah Rowan langsung berubah masam. Tapi Bet, kau itu kan masih punya aku, Bet. Kita nanti bisa saling menjaga satu sama lain, ya kan? Ucapnya kemudian. Robert tersenyum lalu ia mengangguk. Selamat pagi, Robert, sapa seorang perempuan sambil berjalan menuju ke arah Robert dan Rowan. Selamat pagi, Nes, balas Robert sambil menyapa perempuan itu. Kebetulan kamu ada di rumah, Bet. Aku kesini ingin menawarkan ikan tapaha ini, ujar perempuan itu seraya mengeluarkan seekor ikan tapa berukuran cukup besar dari luntung yang ia bawa. Berapa, Nes? Tanya Robert seraya menatap ikan yang perempuan itu bawa. Terserah kamu saja, Bet, jawab perempuan tersebut dengan bibir tersenyum. Kau selalu begitu, Nes, ujar Robert lalu ia menyuruh Rowan untuk mengambilkan uang di dalam rumah. Bagaimana kabar Kevin? Tanya Robert pada perempuan itu saat mendengar nama yang Robert sebutkan. Raut wajah perempuan itu langsung berubah sedih. Dia masih sering meminta untuk bertemu Berto, Bet. Tapi kau tahu sendiri kan, kalau Berto sudah tidak lagi peduli pada kami. Dia lebih memilih kabur bersama perempuan kota itu dibandingkan hidup di sini bersamaku mengurus Kevin yang jelas-jelas anak kandungnya sendiri. Ucapnya sedih. Robert menghela nafas panjang. Kelak, Berto pasti akan menyesal meninggalkan kau dan Kevin, Nes. Dan aku berdoa, semoga nanti kau menemukan seseorang yang jauh lebih baik dari Berto, kata Robert. Bet, ini tas uangnya, Bet, kata Rowan seraya mendekat ke arah Robert. Robert mengambil tasnya, lalu ia mengambil beberapa lembar uang dan memberikannya pada perempuan tersebut. Rowan yang melihat jumlah uang yang Robert berikan cukup banyak hanya bisa melotot kaget. Banyak sekali, Bet. Ini untuk Kevin, kata Robert seraya tersenyum. Oh iya, perkenalkan, Nes, ini Rowan, adik angkatku, ujar Robert memperkenalkan Rowan pada perempuan itu. Hai Rowan,
Perkenalkan, namaku Agnesia Indri. Rowan mengangguk. Salam kenal ya Agnes. Agnesia tersenyum manis, lalu ia berpamitan pada Robert dan Rowan. Wah, mahal sekali harga ikan tapa di sini, Bet, ujar Rowan seraya mengangkat ikan itu tinggi-tinggi. Agnesia itu seumuran dengan Wan. Dia janda dan punya anak satu. Harga ikan tapa memang tidak semahal itu, tapi uang lebihnya tadi memang aku berikan untuk anaknya yang bernama Kevin, ujar Robert sambil melanjutkan mengasah parang-parangnya yang tadi tertunda. Oh ya, suaminya kemana? Maksudku mantan suaminya. Kenapa kau bertanya? Apa kau mau menggantikannya? Ujar Robert menggoda Rowan. Aku kan cuma bertanya, Bet. Tapi dari gerak-geriknya yang kulihat, aku rasa dia menyukaimu, Bet, balas Rowan dengan bibir tersenyum lebar. Sore itu, Robert membantu Rowan untuk mempersiapkan ruangan yang akan Rowan gunakan nanti malam. Bet, ini tidak akan gagal kan, Bet? Tidak akan berbalik menyerangku kan, Bet? Tanya Rowan ragu-ragu. Tidak akan. Kau jangan ragu begitu. Yakin saja kalau kau bisa, ujar Robert. Baiklah, demi uang, aku akan melakukannya, kata Rowan penuh semangat. Robert tertawa kala mendengar perkataan Rowan. Ya, ambisi Rowan itu mengingatkan Robert pada dirinya yang dulu. Dia rela melakukan apapun semua demi uang. Robert, panggil Lali dari luar rumah. Robert langsung keluar untuk membuka pintu. Ini uang dan persyaratan yang dibutuhkan, ujar Lali saat memberikan bungkusan dari kain hitam yang ia bawa kepada Robert. Robert menerima bungkusan itu, lalu mempersilahkan Lali dan sepupunya tersebut untuk masuk ke dalam. Kau sudah siap? Tanya Robert pada Rowan yang berdiri mematung menatapnya. Ini bayaranmu. Berikut persyaratan yang akan kau butuhkan, ujar Robert pada Rowan yang terlihat ragu-ragu. Dengan enggan, ia menerima bungkusan kain hitam tersebut, lalu membawanya masuk ke dalam ruangan yang sudah disiapkan sebelumnya. Ragu-ragu, Rowan membuka bungkusan itu secara perlahan. Rowan tercengang begitu ia melihat uang yang cukup banyak berada di dalam bungkusan tersebut. Ini bayaranku untuk satu nyawa, gumamnya seolah tak percaya. Kenapa? Kau terkejut melihat jumlahnya? Tanya Robert yang baru saja masuk ke dalam ruangan itu. Rowan mengangguk. Itu terbilang murah. Biasanya yang berani membayar mahal itu orang yang berebut jabatan. Bayarannya bisa berkali-kali lipat, lebih banyak dari ini. Rowan melotot. Bet, tapi amaiku tidak mendapatkan uang sebanyak ini, Bet. Ya, itu karena amaimu tidak menentukan tarif. Kalau jasaku ada tarifnya, ujar Robert. Wah, tapi kau harus tahu, uang dari hasil seperti ini sangat cepat habisnya, Wan. Kalau bahasa orang Masih, katanya tidak berkah. Masih artinya adalah Islam. Ya, aku juga tahu, Bet. Aku juga pernah mendengarnya dari mantanku. Ya sudah, persiapkan dirimu. Kau akan memulainya sebentar lagi. Rowan mengangguk. Ia lalu mengganti pakaiannya dan bersiap-siap untuk memulai ritual. Selama ritual itu berlangsung, Robert selalu berada di dekat Rowan untuk mengarahkannya. Akan tetapi Rowan tampaknya tidak kesulitan sama sekali. Cara ia melakukan ritual santet itu sama persis dengan yang pernah ia lakukan pada saat ia berada di rumah Lacabuto. Dengan mata yang masih terpejam, Rowan tampak tersenyum sinis. Lalu tidak lama kemudian Rowan membuka kedua matanya. Angin dingin muncul secara tiba-tiba di ruangan tertutup itu. Robert mengangguk seraya menatap Rowan. Senyum pemuda itu menunjukkan kepuasan pada apa yang sudah ia lakukan. Mereka akan segera mendengar kabar kematiannya, ujar Rowan seraya menatap Robert. Robert mengangguk. Ini adalah kali pertamanya kau melakukan santet untuk orang lain. Ingat-ingat rasa dan pengalamannya. Karena yang kedua, ketiga, dan seterusnya, pengalaman itu akan berbeda-beda, ujar Robert seraya beranjak dari tempat duduknya. Ya, Bet, aku akan selalu mengingat pengalaman ini. Keesokan harinya, saat itu Rowan masih tidur sementara Robert sudah bangun untuk mempersiapkan makanan bagi babi peliharanya. Bet, panggil Rowan yang baru bangun pada Robert yang kala itu sedang membelah kayu di halaman. Robert hanya menoleh tanpa menjawab panggilan Rowan tersebut. Bet, kalau mencari uang semudah ini, kenapa kau malah berhenti, Bet? Tanya Rowan seraya mendekat ke arah Robert. Robert menyeka keringatnya lalu kembali melakukan pekerjaan. Bet,
Entahlah, saat aku disuruh menyantet orang itu, perasaanku mulai berubah. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Ambisiku akan uang mulai memudar dan berganti dengan perasaan kasihan dari para korban dan keluarganya. Karena sebenarnya aku pun bernasib sama seperti keluarga mereka, ujar Robert. Dan rasa kasihan itu perlahan-lahan menguasai diriku. Dan karena itulah, akhirnya aku memutuskan untuk berhenti. Namun niat baikku itu tidak berjalan mulus. Aku kemudian dihadapkan dengan ujian yang sangat berat. Bahkan aku pernah berada di ambang kematian. Dan itulah awal pertemuanku dengan Lacabuto. Dialah orang yang sudah mengobatiku. Dan dia jugalah yang pernah mengatakan pesan itu. Kalau dunia hitam, khususnya ilmu persantetan itu bagaikan jurang. Sekali saja kau masuk ke dalamnya, maka kau tidak akan bisa keluar. Karena begitu kau berniat untuk keluar, maka musuh-musuhmu yang dulu akan langsung menyerangmu. Lanjut Robert. Rowan menghela nafas panjang. Ya, tapi aku tidak mau berhenti di tengah jalan sepertimu, Bet. Aku tidak akan pernah membiarkan rasa kasihan menguasaiku. Aku akan terus melakukan santet. Dan untuk menghindari rasa kasihan itu, tentunya aku harus memilih korban-korbannya. Apakah mereka memang pantas untuk mati atau tidak? Aku hanya akan menyantet orang-orang yang jahat saja. Kalau orang itu baik, ya aku tidak akan menyentuh mereka, walau dibayar berapapun. Robert tertawa kecil. Kau betul juga. Kenapa waktu itu aku tidak berpikiran sepertimu ya? Bet, apa kau juga mau ikut memberantas orang-orang jahat bersamaku? Tanya Rowan sambil tersenyum. Tidak, terima kasih atas tawarannya. Tapi aku sudah terlanjur nyaman dengan kehidupanku yang seperti ini. Kamu tenang saja, Bet. Lowongannya masih kubuka untukmu. Ya barangkali saja nanti kau akan berubah pikiran, Bet, ujar Rowan. Robert hanya geleng-geleng kepala kala mendengar perkataan Rowan yang kedengarannya sangat konyol itu. Hari-hari pun berlalu. Tak terasa, sudah 2 minggu setelah ritual itu. Hari itu, Robert dan Rowan sedang bermain gasing. Dengan taruhan siapa yang kalah, maka dia harus membersihkan kandang babi dan menyiapkan pakannya selama 1 minggu penuh. Tentu saja, Rowan berusaha mati-matian untuk menang. Namun, kepiawaian Robert dalam permainan gasing itu tidak bisa Rowan tandingi. Bahkan, dari awal taruhannya yang hanya semacam pekerjaannya saja, kini jadi semua pekerjaan dijadikan taruhan oleh Rowan yang tak mau kalah. Tapi meski begitu, Robert tetap berhasil memenangkan berbagai macam taruhan pekerjaan itu, seperti taruhan membersihkan rumah, kandang babi, kandang ayam, memasak, menyapu halaman, membelah kayu, dan lain-lain. Itu semua dimenangkan oleh Robert. Sial, bagaimana mungkin aku bisa kalah berturut-turut? Tuduh Rowan tak terima jika Robert memenangkan semua taruhan itu. Robert tertawa terpinggal-pinggal sambil memegangi perutnya. Ia benar-benar sangat terhibur dengan perilaku Rowan yang tak menerima kekalahannya itu. Selama 1 bulan ini kau akan menjadi budakku, kan? Wah, ada cerita lucu apa ini? Sampai-sampai kau tertawa seperti itu, Bet, ujar Lali yang entah sejak kapan berada di dekat Robert. Robert berusaha mengendalikan dirinya, namun saat ia mengingat permainan tadi, berikut ekspresi wajah Rowan, perutnya kembali terasa seperti digelitik. Kau tahuan, aku sebagai teman Robert saja jarang sekali melihat dia tertawa seperti ini. Tapi saat kedatanganmu, Robert ini sudah benar-benar berubah. Ya, dia selalu menjadikanku bahan leluconnya. Dia selalu menertawakanku sampai membuatku ingin sekali menampar wajahnya, ujar Rowan kesal. Ia masih berusaha memainkan gasingnya agar bisa berputar lebih lama. Namun, seperti apapun dicoba, Rowan tetap tak kunjung bisa. Akhirnya, dengan perasaan kesal dan marah, ia melemparkan gasing tersebut ke tanah lalu menginjak-injaknya dengan penuh emosi, membuat tawa Robert semakin kencang. Apa kau kerasukan? Tanya Lali. Ya, aku kerasukan. Kenapa memangnya? Jawab Rowan dengan mata melotot. Lalu ia masuk ke dalam rumah sambil terus mengomel tanpa jeda. Anak itu dasar gila, ujar Robert di sela-sela tawanya. Lali mengangkat baunya. Lalu ia duduk di samping Robert. Ia mengeluarkan kapur sirih dari dalam tas, kemudian mulai mengunyahnya. Ada apa? Ada apa kau kemari, Li? Tanya Robert setelah tawanya berhenti. Oh, sepupuku memintaku untuk mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya. Istrinya kini sudah mati
Dan menurut kabar yang kami dengar, kematiannya mendadak. Tapi setelah mati pun, darah tidak berhenti keluar dari hidung, mulut, dan juga pada area sensitifnya. Mereka semua tahu kalau itu adalah santet. Tapi mereka tidak tahu siapa pengirimnya. Karena katanya, santet itu sangat berbeda dengan santet yang terkenal di tempat kita ini, Bet. Tapi Bet, seandainya pihak keluarganya mencari tahu lebih lanjut, apa ada kemungkinan sepupuku ketahuan? Robert menatap Lali. Mungkin saja. Tapi sebelum itu, coba nanti kau bawa sepupumu kemari. Aku akan memandikannya supaya dia tidak terlihat oleh dukun yang ada di pihak sana. Lali menghela nafas lega. Baiklah, Bet. Secepatnya aku akan membawanya kemari. Robert mengangguk. Apa kau mau masuk dulu, Li? Tanya Robert seraya berdiri. Sebenarnya hari ini aku mau berburu, Bet. Kau sedang tidak ada kesibukan kah? Bagaimana kalau kita berburu bersama? Robert mengangguk setuju. Kebetulan aku tidak ada kesibukan, karena semua pekerjaan rumah dan juga urusan babi, juga ayamku sudah diambil oleh Rowan, kata Robert. Wah, enak sekali kau pengen pergi meninggalkanku, protes Rowan tak terima kala mendengar dirinya akan ditinggal. Ya, mau bagaimana lagi, Wan? Kau kan sudah kata Rowan. Baik, kalau begitu aku akan mengganti semua taruhan itu dengan uang. Bocah, jangan kau pikir semua hal itu bisa kau ganti dengan uang. Aku tidak menginginkan uangmu. Tapi Bet, aku mau ikut, Bet. Sudahlah, Bet, biarkan saja Rowan mau ikut. Bukankah semakin banyak orang makin bagus? Ujar Lali menengahi. Ya sudah kalau begitu, kau boleh ikut. Rowan tersenyum, ia langsung mempersiapkan barang-barang yang akan ia bawa. Oh iya, Li, kau tunggu dulu di sini sebentar. Aku ingin ke rumah Agnesia untuk meminta tolong uruskan kandang babi dan ayamku selama kita pergi. Lali mengangguk. Seperginya Robert, Lali beranjak dari duduknya dan mulai menjelajah ruangan demi ruangan di rumah Robert. Jangan buka pintu itu, ujar Rowan melarang. Rowan, kau betah tinggal di sini? Tanya Lali setelah melepaskan pegangan tangannya dari gagang pintu. Iya, kenapa memangnya? Tidak apa-apa, hanya saja rumah ini cukup menyeramkan. Aku saja tidak betah tidur di sini, ujar Lali. Kenapa begitu? Banyak hantunya, Wan. Rowan tertawa. Kau tahu, Rowan, kalau bukan karena ada kau, aku tidak akan mau masuk sendirian ke rumah ini. Lali kembali duduk di tempatnya tadi sambil menunggu kedatangan Robert. Tidak lama kemudian, Robert pun datang. Dan beberapa saat setelah kedatangan Robert, mereka bertiga pun berangkat. Lali berencana mengajak Rowan dan Robert ke hulu sungai karena menurutnya hutan di hulu masih sangat jarang dimasuki para pemburu. Kau tahu, Bet, katanya hutan ini merupakan salah satu sarangnya macan. Kalau kita beruntung, kita bisa menemukan beberapa ekor, ujar Lali setelah mereka sampai. Astaga, jadi maksudmu berburu itu kau ingin berburu macan? Tanya Robert setelah ia mendengar perkataan Lali. Macan yang Lali maksudkan di sini bukanlah hewan buas, melainkan makhluk gaib yang biasa disebut macan, yang merupakan pemangsa nomor 1. Ya, tidak juga. Aku ingin mengajak kalian berburu hewan. Ya, tapi apa salahnya kalau kita bisa mendapatkan yang lain, ya kan? Rowan menatap Robert. Kita jangan mengganggu mereka, kata Robert. Ya, tapi mereka kan juga sudah mengganggu kita manusia, Bet. Lagi pula kita kan bisa memanfaatkan kulit mereka. Terserah kau saja, Lali, ujar Robert. Akhirnya ia turun dari perahu dengan membawa tombak, pancing, dan juga parang serta mandaunya. Sementara Rowan membawa luntung berisi bahan makanan. Menjelang malam, pondok ketiganya baru selesai didirikan. Suara binatang malam terdengar, mulai berbunyi bersaut-sautan membentuk irama yang khas. Robert dan Rowan membersihkan tubuh ke sungai sekaligus mencuci beras yang akan mereka masak untuk makan malam sebelum berangkat berburu. Terlihat di luar pondok, Lali sedang menyalakan api. Ia mengeluarkan sebungkus terasi dari dalam saku celananya. Tanpa berpikir lagi, Lali memasukkan terasi itu ke dalam kobaran api. Sesaat kemudian, aroma terasi bakar mulai tercium dan menyebar ke segala penjuru setelah terbawa hembusan angin. Saat melihat kedatangan Rowan dan Robert dari kejauhan, Lali langsung memasukkan kulit kayu sompun ke dalam api. Aroma terasi tadi mulai tergantikan dengan aroma wangi dari kayu sompun yang terbakar. Untuk apa membakar sompun di tengah hutan seperti ini, Li? Tanya Rowan.
Ya untuk wangian saja. Rowan lalu meletakkan beras yang tadi ia cuci di dekat api, kemudian Lali memasak nasinya. Tapi seperti ada bau yang lain selain sompun. Bau apa ya? Ujar Rowan mencoba menghirup aroma itu. Tidak ada bau apa-apa, ujar Lali dengan cepat. Selesai makan bersama, mereka bertiga pun bersiap untuk berburu. Robert berjalan paling depan, Lali di tengah, dan Rowan di belakang. Tiba-tiba saja terdengar suara dahan bergesekan menciptakan suara yang cukup membuat Rowan terkejut. Ah, kok kira dahannya mau patah, ujar Rowan. Shh. Robert memberi isyarat agar Rowan tak bersuara. Rowan mengangguk, dan setelah mereka diam, terdengarlah suara aneh dari atas pohon, diikuti dahan yang bergoyang. Entah makhluk apakah yang berada di atas sana. Mereka bergerak dengan sangat cepat dan melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Bet, shh, sepertinya itu macan. Lebih baik sekarang kita kembali ke pondok, ujar Robert berbisik. Tanpa perlawanan sedikit pun, Lali dan Rowan mengikuti Robert untuk kembali ke pondok. Namun, sesampainya mereka di pondok, mereka bertiga dikejutkan dengan kehadiran seorang perempuan cantik yang hanya memakai kain jarik sebagai penutup tubuhnya. Robert yang mengetahui jika perempuan itu adalah jelmaan macan lantas berusaha untuk mengusirnya. Namun, sepertinya Lali tidak tahu apa-apa. Saat Robert berusaha mengusir perempuan itu, Lali justru berusaha untuk mempertahankan si perempuan di pondok itu. Biarkan saja dia di sini malam ini, Bet, ujar Lali yang sepertinya sudah terhipnotis akan kecantikan paras perempuan jadi-jadian tersebut. Tidak bisa. Pondok kita ini hanya cukup untuk kita bertiga saja, ujar Robert bersikeras menolak. Kan Rowan bisa tidur di luar, Bet. Rowan memberikan isyarat jangan pada Rowan, dan untungnya tanpa Rowan bertanya langsung memahami apa maksud dari Robert. Enak saja, masa aku disuruh tidur di luar? Tidak bisa, protes Rowan dengan wajah merengut. Raut wajah perempuan itu langsung berubah kesal. Sambil menatap tajam ke arah Rowan, Robert meraba kepala mandaunya. Ia bersiap karena ia tahu sebentar lagi makhluk itu mungkin akan menyerang mereka. Suara dahan bergesekan kembali terdengar dari kejauhan. Si perempuan itu menyeringai. Ia menatap Robert dan Rowan bergantian. Kalian sudah tahu ya, ujar perempuan itu bertanya dengan suara dingin. Lali, berunduk, teriak Robert. Untungnya Lali mau menurut dan Robert pun langsung menghunduskan mandaunya ke arah sosok tersebut. Namun dengan cepat sosok tersebut menghindar dan terlihatlah ekornya yang panjang menjuntai. Rowan pun tertinggal diam. Ia ikut menyerang sosok itu bersama dengan Robert. Saat sosok macan tersebut sedang bergelut dengan Rowan, Robert berusaha memagar gaib area pondok agar kelompok macan tersebut tidak masuk ke dalam. Tidak butuh waktu lama, sosok macan tersebut berhasil dibunuh oleh Rowan. Rowan tampak ngos-ngosan setelah terlibat pertarungan dengan sosok macan itu. Untuk sementara kita aman di sini, ujar Robert seraya menyeka keringatnya. Gila, kenapa macan-macan itu bisa tahu kita di sini? Tanya Rowan. Ya, mustahil mereka tahu dengan sendirinya dengan waktu sesingkat itu. Apalagi daerah ini sudah aku periksa dan cukup aman. Pasti salah satu di antara kita ada yang sudah melanggar pantangan, ujar Robert. Maaf, Bet. Sebenarnya aku yang membakar terasi, Bet. Aku bermaksud untuk menangkap mereka. Hah? Dasar bodoh, kau tahu ulahmu tadi hampir membunuh kita bertiga. Sekarang kau makan macan itu sampai kenyang. Kau ingat, Lali, hari ini adalah yang terakhir kalinya aku ikut pergi denganmu, ujar Robert marah. Rowan terdiam sementara Lali langsung menundukkan kepala. Suara-suara macan itu terdengar memekak di luar pondok. Tentu saja mereka marah setelah tahu salah satu dari kelompoknya sudah terbunuh. Dan malam itu Robert dan Rowan tidak tidur sedikit pun. Mereka berjaga, takut kalau-kalau macan-macan tersebut berhasil menerobos masuk. Untungnya setelah matahari pagi mulai bersinar, makhluk-makhluk itu pun pergi. Tanpa mengatakan apa-apa, Robert mengajak Rowan untuk membereskan barang-barang bawaan mereka. Keduanya pulang berjalan kaki meninggalkan Lali. Bet, bagaimana kalau kita buat rakit? Kan lumayan daripada jalan kaki, usul Rowan. Robert mengangguk. Lali itu temanmu kan? Aku rasa sebagai manusia wajar saja kalau kita pernah berbuat salah.
bukan berarti tidak bisa dimaafkan, Bet. Robert menghela nafas panjang. Masalahnya, aku sudah tidak ingin membunuh macan-macan itu, Wan. Bukannya engkau yang membunuhnya semalam? Iya, aku tahu. Bet, maafkan saja si Lali itu, Bet. Untuk apa bertengkar hanya karena masalah seperti itu? Ya, nanti akan aku maafkan dia kalau dia mau mengurus babi-babiku selama 1 bulan, ujar Robert seraya menatap Rowan. Keduanya saling menatap hingga kemudian berakhir dengan gelak tawa masing-masing. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert. Akhirnya ya, Rowan melancarkan santet pertamanya atau aksi pertamanya dia untuk pasien pertamanya, yaitu Lali. Jadi kalau teman-teman mengikuti kisah Robert yang sebelum-sebelumnya, Lali ini adalah seusia dengan Robert atau di bawahnya sedikit, tapi dia adalah teman main dari Robert ya. Dan dia adalah anak dari kepala desa di sana. Nah, Lali ini bahwa sepupunya nih minta untuk mengirimkan santet terhadap istrinya yang kabur meninggalkan dia beserta anaknya. Dan di sini Rowan akhirnya melalui bimbingan Robert, nah, dia mengirimkan santet pertamanya. Di sini sempat terjadi inilah ya, maksudnya kalau Robert kan udah nggak mau lagi, walaupun bayarannya sebesar apapun Robert sudah nggak mau lagi. Tapi di sini Rowan punya pendapat lain yang mana dia akan memilih-milih. Jadi dia tidak mau kalau orang baik disantet. Wah, jadi di sini ada perbedaan pendapat ya di antara Rowan dan Robert. Overall kisahnya keren banget. Jadi lebih seger ya. Robert itu kan karakternya yang serius, dingin. Robert kan ganteng ya, ganteng, gagah, tapi karakternya gitu dingin. Nah, di sini Rowan dengan karakternya yang lebih lunak, lebih suka bercanda, humoris, jadi bikin menambah kisah ini lebih menarik untuk didengar ya kalau menurut saya ya. Dan satu hal yang menarik dari kisah Om Ras yaitu banyak sekali Om Ras memasukkan budaya-budaya Kalimantan yang kita belum tahu, atau seperti jenis-jenis binatang, tempat, makanan. Di sini Om Ras sih bisa menambah wawasan kita semua ya teman-teman ya. Dan overall kisahnya keren banget. Terima kasih Om Ras atas izinnya kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan kisahnya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong, bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, atau audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.